Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Eh, Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya jelas dan terang benderang dalam agama kita Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, manusia paling mulia, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Baik para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa hari ini? Alhamdulillah, kami doakan semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi kehidupannya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam channel kesayangan kita, yaitu dakwah Sulsel, dalam program Syiar Syariat Islam Membawa Rahmat. Syiar edisi kali ini mengangkat tema yaitu pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan insya Allah narasumber kita hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Barliantah Abdullah. Beliau adalah Muballigh Kota Makassar. Baik para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar channel ini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, silakan para pemirsa menyebarkan, share ya seluas-luasnya di seluruh kontak para pemirsa sekalian, sebarkan ke keluarga, kerabat ya. Insya Allah akan mendapatkan pahala jariah dari aktivitas menyebarkan ya link ini. Insya Allah banyak orang dapat ilmu dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Dan bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, ya silakan bisa di drop di kolom komentar di channel YouTube Dakwah Sulsel. Insya Allah nanti jika ada kesempatan akan ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, para pemirsa Dakwah Sulsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hujan deras sehat ya? Iya, hujan deras. Masya Allah. Allahumma sholli ya. Baik Ustaz, semoga Ustaz senantiasa sehat walafiat ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, insyaallah ya. Tema kita ini tentang pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Dan Ustaz, kita alhamdulillah sekarang ini berada di bulan Rajab yang mulia. Dan salah satu peristiwa yang besar terjadi di bulan Rajab itu adalah salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin Ustaz sebagai pengantar kita bisa mungkin dijelaskan secara singkat ya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar semakin meningkatkan ketakwaan kita dan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'wati Islam wa man jahada fi sabilillah bi haqqil jihad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan tentang pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Sebagian ulama mengatakan 11 kenabian. Ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama sirah.
Yang pasti bahwasanya tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi. Disebut sebagai amal husni, tahun kesedihan. Karena pada saat itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, meninggal pada tahun itu. Kemudian bukan cuma wafat Sayyidah Khadijah, juga pada saat itu tahun yang sama meninggal pula paman Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang merupakan saudara ayah seibu dengan bapaknya Nabi Abdullah. Ya, bapaknya Nabi Abdullah itu punya banyak saudara, tapi berbeda ibu sama ayah. Nah, yang sama ayah sama ibu itu cuma satu, Abu Thalib saja. Abu Thalib meninggal dunia, sementara Abu Thalib adalah paman yang selama ini melindungi dakwah Nabi. Dia yang selama ini melindungi Nabi, sehingga tidak ada orang-orang kafir yang berani mengganggu atau menzalimi Nabi atau menyiksa Nabi. Nah, Abu Thalib yang membuat Nabi sedih karena Abu Thalib tinggal dalam keadaan musyrik. Ya, dia tidak mau masuk Islam. Ya, di penghujung hidupnya Nabi menawarkan Nabi minta kepada pamannya, wahai pamanku, kalau engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka aku akan membelamu di padang mahsyar. Ternyata Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat. Jadi menjaga nama baiknya di antara suku. Akhirnya Abu Thalib gagal. Dan di tahun yang sama juga Nabi sudah berdakwah kurang lebih 10 tahun. Dan yang masuk Islam baru sekitar 40 orang saja. Sehingga tahun itu disebut sebagai amal husni, tahun kesedihan. Jadi tengah-tengah situasi kesedihan itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit sampai di Baitul Ma'mur dan sampai ke Sidratul Muntaha. Allah memberikan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu nuriyahu min ayatina wa min ayatihi. Maksudnya Allah yang telah berjalan banyak malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna hawlahu, yang kata Allah daerah itu sebenarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Kata Allah, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami dan sesungguhnya Allah Maha Besar lagi Maha Mulia. Nah, karena itu oleh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini tentu bukan sekedar peristiwa biasa, ini peristiwa yang mengagumkan. Ya, makanya Allah memulai kalimatnya di ayatnya dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Allah, menunjukkan betapa dahsyat dan menunjukkannya peristiwa ini. Dan kalau kita bawa sampai sekarang pun itu memang masih sangat mengagumkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran apa yang saya kita petik, setidaknya kita bisa mungkin kalau kita mau ringkas dua pelajaran yang kita dari peristiwa Ismail. Yang pertama adalah peristiwa Ismail itu meneguhkan atau memberi pelajaran kepada kita tentang pentingnya dan wajibnya kita menunjukkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tadi disebutkan bahwa peristiwa Ismail itu secara nalar tidak bisa dinalar oleh manusia. Jangankan pada zaman Nabi, zaman sekarang itu nggak bisa dinalar. Coba perhatikan astronot itu, ada nggak astronot bisa sampai di bulan, sampai di langit yang pertama? Adakah astronot yang sampai langit pertama? Astronot sudah sampai di bulan, tapi langit pertama mereka tidak sampai. Nah, Nabi ini melewati bukan langit pertama, sampai langit ke-7. Ya, sampai langit ke-7. Dan para ilmuwan menyebutkan bahwa jarak perjalanan dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan cahaya, bukan cahaya. Nah, meskipun teori ini kemudian dibantah oleh ilmuwan belakangan, disebutkan bahwa tidak bisa dihitung. Karena langit pertama dan langit berikutnya kita menyebutkan sab'a samawat bilapis. Itu seakan-akan dia ada sesuatu yang di luar dari bumi, artinya tidak bisa dijangkau oleh akal. Sesuatu yang alam metafisika gitu. Jadi memang kelihatannya ada tapi dijangkaunya tidak bisa. Nah, ini nanti melewati bukan cuma satu lapis, tapi 7 lapis langit dia lewati. Dan peristiwa itu betul-betul dilakukan, dan bahkan orang-orang Quraisy disebutkan dalam kitab sirah, mereka juga begitu kaget, ya? Dan mereka juga membenarkan peristiwa itu. Sebagian dari mereka membenar, karena sepulang dari Islam waktu itu Nabi ditanya semacam diinterogasi, ya, konfrontir, dikonfirmasi, apakah benar Nabi ini sampai di Baitul Maqdis atau jangan-jangan Nabi cuma ngarang-ngarang. Orang-orang Makkah bertanya, wahai Muhammad, kalau untuk betul datang dari Palestina, coba sebutkan berapa jumlah pintunya Masjid Aqsa, berapa jumlah tiangnya. Tanya Nabi, dan Nabi kan tidak tahu, ya. Nabi tidak tahu. Maka Jibril langsung semacam memperlihatkan video. Nah, Jibril langsung memperlihatkan video di depan Nabi, semacam video lah kira-kira sekarang.
Dan Nabi bisa langsung menghitung jumlah tiangnya berapa, jumlah pintunya berapa, pintu sebelah kanan sebelah mana, itu Nabi bisa langsung sebut satu-satu. Sehingga itu membuat orang-orang Makkah menjadi kagum dan luar biasa. Ya. Sehingga bagi kita orang mukmin, peristiwa itu harus kita benarkan. Ya. Dan karena kita benarkan itu bagian dari keimanan kita. Ingat, Al-Quran Al-Karim datang dengan dua seruan. Satu, seruan akidah, yang kedua seruan syariah. Seruan akidah tentu sifatnya adalah tasdik, kita membenarkan. Sementara seruan syariah sifatnya adalah kita itu tuntutannya adalah untuk fi'l, untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Nah, jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini dua pelajaran. Yang pertama tadi adalah iman takwa. Ya, tentu kita diharapkan menjadi orang mukmin dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kita menentukan iman kita kepada Allah. Dan di antaranya kita wajib membenarkan. Ya, kita membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, karena itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak bisa dibenar oleh manusia, ya, kemudian otomatis seluruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita benarkan. Ya, seluruh syarat Allah Subhanahu wa taala kita terima dan kita benarkan. Allah menegaskan dalam surah Taubah, "Kita akan qulul mu'min tad'u ila rasul yahkum bainahum ayyaqula sami'na wa ta'na wa ulaika." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin ketika mereka diperintahkan kepada hukum qaul rasul yang berhukum dengannya, mereka mengucapkan sami'na wa ta'na wa ulaika pun kami dengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sikap pembenaran. Kemudian yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW itu mendapatkan perintah sholat lima waktu. Inilah satu-satunya hukum syariah, perintah yang Nabi langsung menerimanya dari Allah Ta'ala lewat Islam, bukan lewat perantaran Jibril alaihissalam. Karena itulah perintah sholat lima waktu ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Ya, Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga beliau sebelum naik Mi'raj ke langit, beliau mengerjakan sholat di Baitul Maqdis. Ya, beliau memimpin para nabi dan rasul. Ya, memimpin para nabi dan rasul menjadi imam, mengimami seluruh nabi rasul yang jumlahnya 124.000 orang. Kalau kita baca dalam hadis surat Ahmad disebutkan bahwa jumlah nabi ada 124.000 orang. Semuanya menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi naik ya ke langit, melewati langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Nabi Cek. Nggak terdengar suara Sat ya? Afan Sat. Sat Amir itu Sat Bardianta nggak terdengar suaranya ya? Ya, apa? Ya, saya tidak pakai wifi jadi seperti ini. Saya lagi di rumah sakit, di masjid rumah sakit. Andai saya di rumah ini, insya Allah bisa pakai wifi. Ya, lanjut ya. Iya, lanjut Sat. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, yang perintah sholat 5 waktu ini jelas disebutkan dalam hadis yang sahih merupakan Islam yang kedua. Ya, menurut Islam al-khamsah, Islam tidak ada perkara. Mensyahadu an la ilaha illallah. Jadi kan sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan perintah sholat dengan perintah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang. Nah, sebelum datang peristiwa Isra Mi'raj, kaum muslim belum diwajibkan salat. Jadi selama 10 tahun kenabian belum diwajibkan salat. Hanya nabi yang diperintahkan salat malam saja, dan surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Itu perintah kepada nabi untuk salat malam setiap malam wajib bagi nabi. Nah, perintah sholat waktu itu baru Nabi terima ketika Isra. Ya, dan perintah sholat waktu ini perkara yang sangat penting. Tadi disebutkan dalam hadis Sahih, "Man taraka shalah faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat waktu itu dia kafir. Ya. Bainar rajul wal kufur hiya taraka shalah. Batas antara seorang dan kufur adalah meninggalkan sholat. Ya, dan Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an di antara hakikat sholat itu apa? Ya, setidaknya ada 2 hakikat sholat. Yang pertama kata Allah, "Wa aqimus salata li dzikri." Dan berikanlah sholat untuk mengingat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, seorang mukmin yang mendirikan sholat dan dengan sholat itu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala,
berarti dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kehidupannya, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang mukmin itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, ya duduk, berbaring, dan dalam berbagai keadaan. Nah, kemudian yang kedua bukan cuma itu, ya. Hakikat salat juga adalah agar seorang mukmin dengan salatnya dia mencegah dirinya dari kemungkaran dan maksiat. Wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan berikanlah salat kepada Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan orang mukmin itu dengan mendirikan salat, ya dia terhindar, dia mampu mencegah dirinya dari dosa-dosa besar, ismul kabir. Ya, kalau dosa-dosa kecil, ya secara umum manusia mengerjakannya. Tapi dosa-dosa besar yang Allah terhindar seorang itu, kalau dia mendirikan salatnya dengan benar, ya, mengerjakannya dengan ikhlas, ya, mengerjakannya dengan khusyuk, ya, mengerjakannya tentu khusyuk ini maksud di sini adalah sesuai khusyuk ini maksud di sini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang dimaksud khusyuk itu adalah seperti konsentrasi 100% ini saya pikir sangat berat. Di zaman Nabi sendiri, Nabi pernah mengadakan lomba salat khusyuk. Ya, sahabat ini pesertanya lomba salat khusyuk. Dan Nabi janjikan yang menang saya kasih hadiah sorban. Dan tiba-tiba ada seorang sahabat yang salatnya tenang sekali. Yang lain mengatakan, ini nih yang paling tinggi salat ini karena tenang. Ya kata Nabi, dia sedang bayangkan gagah kepada sahabat. Jadi ada ulama yang menyatakan orang yang salat itu insya Allah khusyuk ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin hanya beberapa saat dalam salat. Ya, karena itu seorang mukmin yang mendirikan salat dengan khusyuk, dia ikhlas dengan benar, ya, insya Allah dengan itu dia akan tidak dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Nah sebaliknya kalau ada seorang muslim, ya dia masih suka minum khamr, narkoba, ya, dia masih ikut-ikutan judi online, mereka datanya Kementerian Komdigi menyebutkan 8,8 juta online. Kemudian atau masih terlibat pinjaman online, ya, datanya Komdigi ada 18 juta. Aktif terlibat dalam pinjaman online. Pinjaman online itu jelas riba, judi online itu jelas ya judi, narkoba itu jelas khamr. Ya, atau seorang muslim dia pejabat negara tapi dia terlibat korupsi, ya dia dapat suap gratifikasi di kasus contohnya Ronald Tanur, ya, hakim pengadilannya itu sampai MA itu dapat suap semua. Kemudian dia pejabat negara tapi dia mendolimi rakyat dengan memeras rakyatnya dengan pajak, ya KPN 12% segala macam. Ya, nah, dia seorang hakim peradilan memutuskan tidak yang hukum Islam dan hukum kufur. Ya, dia pejabat yang korupsi misalnya, korupsi berjamaah pula, gitu. Jadi, nah perbuatan seperti itu menunjukkan bahwa orang mukmin ini berarti sholatnya belum beres, sholatnya belum benar. Karena seorang mukmin yang mendirikan sholat, ya kata ulama hakikatnya dia tidak hanya mengingat Allah dalam sholat, tapi dia mengingat Allah semata dalam berbagai keadaan. Dia juga dengan sholat itu tidak dia perbuatan tidak benar. Dan kalaupun dia terjatuh pada perbuatan dosa besar, maka dia sudah bertobat. Kata Imam Tauri, untuk berbuat dosa kembali kepada Allah, bertobat kepadanya dan segera mungkin Allah terima tobat. Dan jika engkau berbuat dosa kepada sama muslim atau kepada orang lain, kalau tidak terima tobat, hingga engkau minta maaf kepada orang tersebut, engkau kembalikan hak yang telah darinya, engkau minta maaf kepadanya, dan engkau berbuat baik pada. Ini bahayanya kalau penguasa berbuat zalim pada rakyat, dia harus minta maaf kepada rakyat dan seluruh Indonesia. Kemudian dia kembalikan haknya, kemudian dia harus berbuat baik pada rakyatnya, dan seterusnya. Jadi itu yang pelajaran pertama dalam ini bukan ada pelajaran iman dan takwa. Dan saya ingin tegaskan bahwa iman dan takwa itu tentu sifatnya tidak hanya bersifat pribadi dan tidak hanya bersifat dalam ranah ibadah, ritual dan akhlak semata, tapi iman takwa itu menuntut seorang mukmin untuk melaksanakan secara total, secara aktif. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fil kitab. Allah berfirman, orang-orang mukmin masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lain, seorang mukmin yang bertakwa yang hakiki, mereka wajib tidak hanya mengamalkan Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tapi mereka juga wajib menegakkan syariat Islam dalam ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah dari juga itu bisa dilihat sisi politiknya, yakni kaum muslimin khususnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin secara umum kita mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan kemenangan, janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu terbukti ya sejak peristiwa Isra Mi'raj. Dalam sejarah disebutkan
dalam bulan Rajab saja ada 5 peristiwa yang menunjukkan kemenangan kaum muslimin. Ya, Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, dan perang Tabuk terjadi juga pada bulan Rajab. Kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Tabuk meskipun tidak terjadi perang, karena pasukan mengalahkan pasukan Romawi, ya. Tapi itu tidak menjadi pedang karena pasukan Romawi ternyata mereka takut, mereka gentar, mereka tidak datang ke Tabuk menyambut pasukan kaum muslimin. Ya, dan itu adalah awal mula kemenangan kaum muslimin yang diabadikan oleh Allah dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibat Rum. Alif Lam Mim telah dikalahkan dalam surah Ar. Kemudian pada bulan Rajab juga kaum muslimin memenangkan perang Yarmuk, ya, pada masa Khalifah Umar. Itu adalah jalan kaum muslim bisa menaklukkan Palestina. Kemudian pada bulan Rajab pula kaum muslim berhasil memenangkan berhasil membebaskan Palestina, membebaskan negeri Syam, ya. Dan pada saat itulah kaum muslimin, ya, menduduki wilayah sana, wilayah Syam, dan mengambil alih kepemimpinan yang ada di sana, dan Uskup Agung menyerahkan kunci pintu kota Palestina kepada Khalifah Umar, dan muncul lawanat Meriam, perjanjian Meriam. Kemudian pada bulan Rajab pula kaum muslim membebaskan Palestina untuk kedua kalinya dari tangan pasukan Nasrani, pasukan Salib, di bawah kepemimpinan Sultan Saudi Alawi. Ya, jadi ketika Nabi SAW beliau berjalan pada malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menunjukkan bahwasanya wilayah sepanjang wilayah itu akan dikuasai oleh kaum muslim. Dan itu terbukti. Ya, Khalifah Umar berhasil menaklukkan Romawi, sebagian wilayah Romawi itu wilayah negeri Syam, dan membebaskan kota Palestina, sampai kemudian bahkan kaum muslim mampu menaklukkan Romawi Timur, ya, di pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kekuasaan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang awalnya dikuasai oleh Bani Israil berabad-abad, ya, kemudian akhirnya diambil alih oleh kaum muslimin, diteruskan oleh pada masa khalifah setelahnya sampai pada masa khilafah Abbasiyah, bahkan pada masa khilafah Bani Umayyah, kekuasaan kaum muslimin sudah berpusat di wilayah Palestina, wilayah Syam, ya, berpusat di wilayah Syam. Namun tentu menyedihkan karena dalam momentum Isra Mi'raj ini kita justru menyaksikan Palestina saat ini masih dalam kondisi mengalami genosid, meskipun sudah ada gencatan senjata, ya, sudah gencatan senjata, tapi ya kita sadar bahwasanya orang-orang Yahudi sudah terbiasa melanggar perjanjian. Kita baca dalam sirah bagaimana Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Bani Quraidah, Bani Qa itu melanggar itu perjanjian dengan Nabi di kota Madinah. Akhirnya mereka diusir, mereka akhirnya dihukum oleh Nabi dan kaum muslimin, mereka diperangi. Dan itu yang ada sekarang, ada gencatan senjata, tetapi kita lihat sesekali masih ada serangan sporadis yang dilancarkan oleh tentara Zionis. Tentu kita tidak mau itu saja. Kaum muslim wajib segera bersatu untuk membebaskan Palestina, tentu dengan jalan jihad fisabilillah. Para pemimpin wajib bersatu untuk membebaskan Palestina. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, waqtuluhum haitsu taqistumuhum wa akhrijuhum min haytsu akhrajuhum. Dan perangilah di mana saja mereka meraih kalian, dan usirlah di mana saja mereka. Dan itu insyaallah bumi Nabi SAW akan dibebaskan, dan kaum muslimin akan meraih kemuliaan bulan Rajab sebagaimana bulan-bulan Rajab pada masa Allah. Baik, syukran Ustaz. Masya Allah tadi Ustaz sudah menyampaikan ya bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada yang berkaitan dengan ada pelajaran tentang keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada pelajaran terkait dengan politik, ya. Politik seperti Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Iya. Apa yang kemudian menjadi kunci sehingga negara Islam, ya, Madinah yang tadinya kecil, kemudian dengan waktu yang singkat bisa kemudian menguasai seluruh Jazirah Arab, bahkan hingga ke Syam yang dalamnya ada Palestina dan Baitul Maqdis? Iya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Tentu jawabannya sederhana. Karena umat Islam mengambil Islam secara kaku, menjadikan Islam sebagai ideologi, bukan sekedar agama spiritual, tapi menjadikan Islam sebagai ideologi. Ideologi Islam itulah yang merupakan dasar kebangkitan. Ya, mengapa manusia bisa bangkit? Karena mereka punya ideologi. Ya, mereka punya akidah. Mereka tahu, mereka mampu menjawab problematika mendasar mereka tentang dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia selamat. Kemudian dari akidah itulah lahir peraturan hidup yang sempurna, yang lengkap. Dan Islam memiliki itu. Islam adalah din, ya, akidah akliyah yang bastiku al-nizam. Islam adalah akidah yang lahir dari proses berpikir yang memancarkan peraturan hidup yang sempurna. Sehingga Islam ini sebenarnya
pertarungannya itu bukan Islam melawan Nasrani atau Islam melawan Hindu, Yahudi, Konghucu, bukan. Tapi Islam itu sedang bertarung melawan ideologi. Ya, dan pada zaman dulu tidak ada ideologi tandingannya Islam. Islam tidak punya ideologi tandingan, kan gitu. Tidak ada. Karena itulah Nabi SAW meskipun Madinah itu kota kecil, tapi karena beliau menerapkan Islam, beliau mengamalkan Islam, beliau menjalankan Islam. Lalu kemudian beliau menerapkannya secara sempurna oleh negara yang dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Sampai akhirnya Nabi SAW wafat ya pada tahun ke-13 Hijrah, pada tahun ke-10 Hijrah, dalam keadaan Islam telah menguasai Jazirah Arab. Karena apa? Lagi-lagi kuncinya adalah karena Nabi dan kaum muslim mengambil Islam secara kafah. Mereka mengambil Islam sebagai ideologi. Dengan kekuatan ideologi itulah mereka menerapkan Islam secara total di kota Madinah oleh negara, tentunya negara Nabi, ya, di Daulatul Nubuwah, negara kenabian. Lalu kemudian mereka sebarluaskan ke seluruh penjuru Jazirah Arab dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Nah, dengan itulah kemudian Allah menolong mereka, ya, sehingga itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dipilih dari manusia, yang dipilih dari manusia, karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi dulu. Karena sekarang tidak terjadi, ya. Kenapa sekarang tidak terjadi? Karena yang terjadi sekarang bukan kita yang menerapkan Islam. Kita tidak menerapkan ilmu Islam di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Boro-boro mau menyebarkan Islam, ya. Alih-alih mau menyebarkan, justru kita menerapkan ideologi kapitalisme di negeri kita. Ya, sehingga yang terjadi adalah Barat yang bangkit. Barat itu bisa bangkit, Amerika Serikat bisa bangkit, bisa menguasai dunia. Karena Amerika Serikat menerapkan ideologi kapitalisme di negeri mereka. Kemudian mereka terapkan ke berbagai negeri lain lewat metode penjajahan. Nah, kan seperti itu. Sekarang umat Islam, andai saja umat Islam juga melakukan hal itu, menerapkan Islam secara kafir dalam negeri, lalu kemudian menyebarluaskan ke berbagai ke negeri-negeri kafir, menyebarkan ideologi Islam tadi itu dengan dakwah dan jihad, maka tentu umat Islam akan kembali sebagai khairul ummah. Umat Islam akan kembali sebagai negara superpower dunia. Itu yang tidak terjadi. Kalau kita mengupas soal Palestina, tidak bisa kita pungkiri, ya, perlawanan melawan Yahudi Zionis itu perlawanan kepada Amerika Serikat. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Gencatan senjata itu kan seruan Joe Biden. Ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang minta agar senjata, maka terjadi gencatan senjata. Itu, dan fakta menunjukkan hal itu. Setiap tahun 55 triliun rupiah digelontorkan oleh Amerika Serikat kepada Zionis Yahudi. Ya, namun lagi-lagi, ya, ini problemnya di situ. Karena umat Islam betapa perkasa, betapa menjadi power, karena umat Islam mengambil Islam sebagai ideologi, mereka terapkan dalam kehidupan nyata, dan mereka sebarluaskan sampai dalam kitab-kitab sirah disebutkan oleh para ulama pada zaman Nabi dan sahabat, tabi'in, tabi'in, itulah yang disebut sebagai masa keemasan umat Islam. Ya, dan itu Nabi sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, khairul quruni qarni, tsumma allazina yalunahum, tsumma allazina yalunahum. Sebaik-baik zaman kata Nabi, sebaik-baik kurun kata Nabi adalah zamanku, zaman Nabi dan sahabat. Kemudian zaman orang-orang sesudahnya, zaman tabi'in, dan zaman orang sesudahnya lagi, zaman tabi'ut tabi'in. Apa zaman itu? Disebut sebagai zamannya Khulafaur Rasyidin, zaman kekhilafan yang lurus yang mengikuti mazhab Nabi. Jadi kuncinya di situ. Karena umat Islam, kaum muslimin mengambil Islam secara kafah, menerapkannya dalam bentuk negara pada zaman Nabi, ya, Daulatul Nubuwah, lalu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada sistem khilafah warisan Nabi diterapkan oleh umat Islam, kemudian Islam sebagai risalah sempurna itu sebagai ideologi itu diterapkan dan disebarluaskan sampai menguasai wilayah Palestina. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ini lagi ada pertanyaan Ustaz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada peristiwa Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, tapi Ustaz, sekarang saudara-saudara kita di Palestina, ya, masih dalam cengkraman penjajahan Zionis Yahudi. Nah, kemudian adakah cahaya pertolongan itu tampak dari para penguasa Arab saat ini? Sebut saja misalnya Turki atau Suriah yang baru-baru ini terjadi pergantian rezim. Silakan Ustaz. Yang pertama, fakta menunjukkan bahwa seluruh penguasa Timur Tengah itu secara umum, ya, bukan cuma Timur Tengah, penguasa Muslim termasuk Indonesia, mereka semuanya itu adalah mereka semuanya tunduk pada Amerika Serikat, tunduk pada Barat. Ya, apa buktinya? Satu, di PBB, United Nations, ya, PBB itu United Nations, itu ada hak veto. Ada 5 negara yang menguasai hak veto di Nation. Negara-negara pemenang perang dunia pertama dan kedua. Mereka adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Dan hak veto yang paling besar adalah Amerika Serikat.
ya, karena saham terbesar PBB itu di tangan Amerika Serikat. Ya, karena itu seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Apapun hasil sidang Mahkamah Internasional, Mahkamah HAM Internasional menyebutkan bahwa Zionis IDF itu melanggar HAM berat di sana, genocide, itu dibatalkan oleh Amerika Serikat. Dan fakta menunjukkan seluruh penguasa termasuk Suriah itu semuanya tunduk pada kekuasaan Amerika. Jadi pemerintahan transisi di Suriah itu jelas-jelas menyatakan dukungan terhadap presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan presiden pemerintahan transisi Suriah menyebutkan dan mereka menyebutkan dengan tegas ya dalam pernyataan sikapnya bahwasanya kami meyakini Biden akan mampu mengendalikan situasi Timur Tengah. Maaf, bukan Biden, Donald Trump ya. Ya, Donald Trump akan mampu mengendalikan situasi Timur Tengah. Jadi jelas sekali para pejuang-pejuang Suriah itu yang sudah berhasil menjatuhkan Bashar Assad, ya, ternyata perjuangan mereka dibajak oleh agen-agen yang disiapkan oleh Amerika Serikat. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Karena disiapkan pemilu, disiapkan ada pemilihan transisi, disiapkan pula pemilu, kan gitu. Padahal umat Islam di Suriah maunya khilafah, bukan demokrasi. Ya, ini fakta yang terjadi. Jadi berharap kepada pemimpin Suriah tampaknya sulit. Jawaban dari api. Turki juga sama. Turki sejak era Erdogan, ya Erdogan sudah sering melontarkan statement yang tegas dan keras kepada Zionis, kepada Israel. Dan fakta menunjukkan tak satu pun peluru bom milik Turki yang diarahkan kepada Tel Aviv Israel. Sama sekali tidak ada. Jadi itu hanyalah pidato berkuar-kuar saja. Bahkan pernyataan Presiden Prabowo, di G8 menyerukan kepada seluruh pemimpin muslim untuk bersatu, itu kan cuma pernyataan biasa yang sama sekali tidak ada pengaruh. Ya, ini menunjukkan fakta bahwasanya memang seluruh pemimpin demokrasi secara umum pemimpin demokrasi yang secara khusus pemimpin demokrasi dan secara umum pemimpin muslim itu mereka semua gentar menghadapi Amerika Serikat. Poinnya kan di situ. Mengapa mereka tidak melawan atau mengapa mereka tidak mengirim pasukan militer? Ada sih pasukan TNI ya, ada pasukan TNI ke sana, tapi itu pasukan perdamaian. Dia tugasnya cuma jaga-jaga saja, tidak melawan. Makanya kita lihat dalam beritanya, di sebelah berita kan jelas bagaimana roket-roket milik rudal milik Israel itu juga sempat melukai atau menyerang tempat-tempat milik tentara TNI ya, yang bertugas sebagai tentara TNI, tapi tidak dibalas sama sekali. Kenapa tidak dibalas? Karena memang takut. Ini pemimpin muslim secara umum sekarang ini mereka ini takut sama siapa? Takut sama Amerika Serikat. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW. Hampir saja tiba masanya kata Nabi. Ya, di mana kalian kaum muslim seperti makanan di atas meja, diperbutkan berbagai arah. Ya, dan kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasul, apakah pada jumlah kalian sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Tapi kalian seperti buih, busa-busa air di lautan. Ya, karena kata Nabi SAW, pada hari itu, Allah mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Lalu Allah mendatangkan kepada diri kalian keluhan. Sahabat bertanya Rasulullah, Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Saya menjelaskan, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut pada kematian. Jadi penyakit inilah yang diidap oleh kaum muslimin secara umum dan para pemimpin muslim secara umum termasuk pemimpin Timur Tengah. Mereka cinta dunia takut mati. Mereka lebih cinta kepada jabatan mereka, kekuasaan mereka daripada cinta kepada saudara muslim. Ya, mereka lebih takut kepada Amerika Serikat daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, karena seruan persatuan itu sudah dari dulu. Dari dulu, ya, para ulama Timur Tengah, para ulama Palestina itu menyerukan, ya Syekh Sam Al-Mirrah menyerukan, para pemimpin muslim bersatulah, ya, bersatu untuk kirim pasukan, kirim tentara untuk berjihad, mengusir Zionis Yahudi, karena itulah solusi yang mesti ditempuh. Bukan pertemuan diplomatik, ya, bukan lewat diplomasi di PBB, ya, bukan dengan Mahkamah Internasional, itu semua tidak ada gunanya. Karena bagi Yahudi, bagi Amerika Serikat, gitu ya, bagi mereka, ya, tidak ada solusi lain kecuali perang, tidak ada jalan kecuali perang. Dan dalam Islam pun begitu aturannya. Para ulama sepakat bahwa status kafir dan mubasyarah yang ada pada Zionis Yahudi, Zionis Israel, itu menunjukkan bahwa hanya satu hubungan yang boleh terjadi dengan mereka, yaitu hubungan perang saja. Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah waqatilu, dan perangi dari jalan Allah orang kafir yang merangi kalian. Tidak boleh ada hubungan lain. Nah, karena itu berharap kepada para pemimpin Timur Tengah itu, ya, tidak, itu satu hal yang mustahil. Mereka justru menunjukkan pengkhianatan pada kita, pada Allah dengan tegas melarang pengkhianatan itu.
Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhtunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum kuntum ta'lamun. Hai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengkhianati Allah Rasulnya dan mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian padahal sesungguhnya kalian mengetahui. Jadi mereka punya tentara, mereka punya tank, mereka punya artileri, mereka punya senjata, mereka punya rudal, tapi itu disimpan. Pada saat yang sama mereka melihat anak-anak Palestina berteriak minta tolong, ya orang-orang para wanita minta tolong, ya mereka mencari, ayo muslimin kemana kalian kaum muslimin, ya mereka mencari termasuk mereka mencari para pengikut, mereka mencari, ya. Dan anehnya karena nasib Palestina digantungkan sama Amerika, ya nasib Palestina digantungkan kepada keputusan Amerika Serikat. Begitu Amerika Joe Biden mengumumkan dengan senjata, itu kaum muslim Palestina bersorak bergembira, itu kan aneh sekali. Sejak kapan umat Islam itu nasibnya digantungkan kepada Amerika Serikat? Ya, mestinya mereka lah yang menggantungkan nasib pada kita. Gitu. Nah ini lagi-lagi penyebabnya karena umat Islam tidak bersatu, mereka tidak punya kekuatan yang dulu mereka miliki, yaitu khilafah Islamiyah al-Allah. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Saat ini menjadi pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Ya. Lantas apa Ustaz, peran kita semua ya umat Islam agar bisa memaknai secara hakiki Ustaz, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini? Baik, yang pertama tentu kewajiban bagi setiap muslim untuk menumbuhkan dan mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah. Caranya tidak lain adalah satu, ya mengkaji Islam secara kamu. Ya. Jangan cuma ngaji fikih sholat, toharo, udah tua masih bahas toharo, gitu. Masih bahas kunut, mitir. Jadi ngaji Islam secara kamu, ya. Berarti seluruh ajaran Islam dari akidah, ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian sampai urusan muamalah, baik itu sistem politik, ekonomi, peradilan, semuanya kita kaji. Yang kedua, wajib pula kita mengamalkan Islam secara kamu, ya. Kemudian yang ketiga tentu wajib pula kita mendakwahkan Islam secara kamu, ya. Dan yang keempat tentu wajib pula kita menerapkan Islam secara kamu dalam bentuk negara, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin juga wajib otomatis terlibat dalam perjuangan, ya, mengembalikan kehidupan Islam, mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan penerapan Islam secara kamu, mengembalikan persatuan Islam yang hakiki, yaitu dia memperjuangkan kembali tegaknya syarat Islam secara total dalam melawan khilafah. Karena Palestina hanya bisa merdeka, ya, hanya bisa merdeka dengan tegaknya khilafah, ya. Karena pemulihan Islam hanya bisa kembali dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Nabi SAW menjanjikan al-imam junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqaa bihi. Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai. Kaum muslim berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung. Pada zaman Nabi SAW kita lihat, Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, semuanya mengkhianati perjanjian Nabi, kemudian mereka dihukum oleh Nabi, ya, dan mereka akhirnya diusir dari wilayah Madinah. Mengapa demikian? Karena umat Islam itu punya kekuatan, mereka punya pemimpin, mereka punya penguasa yang menjalankan syariah, mereka punya penguasa yang takut hanya kepada Allah, mereka punya penguasa yang mengerahkan pasukan untuk membela umat Islam. Sekarang kita tidak punya itu. Ya, kita tidak punya itu. Ada sih Indonesia katanya macan Asia, tapi kelihatannya seperti kucing Andorra, ya, bukan macan Asia. Itu yang terjadi faktanya. Jadi ini yang kedua, kaum muslim wajib memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan khilafah untuk persatuan umat Islam, untuk menerapkan Islam secara kaku dan kembalinya prioritas Palestina. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin juga harus terus menyuarakan kepada para penguasa muslim, kepada para pemimpin muslim, untuk segera menerapkan Islam secara kafah, secara total, dan juga segera bersatu, yang mengirimkan pasukan tentara, militer, tentara untuk jihad fisabilillah pembebasan Palestina. Nah, 3 hal inilah yang mesti diwujudkan oleh kaum muslimin agar betul-betul Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati itu tidak sekedar menjadi seremonial. Kita lihat, tiap tahun Isra Mi'raj diadakan. Pertanyaannya, sudahkah jamaah sholat subuh di masjid sama seperti jamaah sholat Jumat? Ya, belum terjadi. Kecuali mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Itu di tempat lain belum terjadi seperti itu. Nah, mengapa seperti itu? Lagi-lagi, ya problemnya tadi karena tidak ada penerapan syariah, tidak ada khilaf. Di zaman Nabi SAW, laki-laki yang tidak ke masjid, Nabi ancam bakar rumahnya laki-laki tak ke masjid. Sahabat bilang, ya Rasul, di rumah itu bukan cuma laki-laki, ada perempuan juga. Kata Nabi, kalau gitu jangan dibakar, karena perempuan tidak diperintahkan ke masjid. Jadi begitu di zaman Nabi, orang tak sholat 5 waktu ditakzir, hukum sanksi. Ya, dan karena itu para ulama menyebutkan dalam kitab hukuman orang yang tidak sholat, dicambuk, dipenjara segala macam seperti itu. Nah ini tiap tahun kita seremonial Isra Mi'raj, tapi sholatnya pun belum ditegakkan. Sholatnya baru sekedar diamalkan secara pribadi, bukan negara yang menegakkan sholat, kan gitu. Mestinya kan hukum Islam itu termasuk sholat, negara yang tegakkan. Gimana cara negara menegakkan sholat? Negara memerintahkan sholat kepada masyarakat, dan negara menjatuhkan ta'zir, hukuman sanksi tegas kepada mereka yang melanggar. Nah, itu tidak tepat.
Yang kedua tadi, ya, kaum muslimin belum bersatu sehingga bumi Isra Mi'raj, yaitu Baitul Maqdis, sampai sekarang masih dijajah. Andai saja umat Islam bersatu, ya, maka mereka insya Allah bisa membebaskan Palestina. Kenapa mereka belum bersatu? Lagi-lagi juga karena tidak ada khalifah yang menerapkan syariah yang menyatukan mereka. Jadi ujung-ujungnya adalah kaum muslimin wajib segera mewujudkan kembali tegaknya sistem khilafah Islamiyah, yang dengan sistem khilafah itu umat Islam akan menerapkan syariah secara kafah, bersatu dalam naungan kepemimpinan seorang khalifah yang agung yang menyatukan umat Islam, berjihad fisabilillah membebaskan Palestina, dan yang ketiga tentu menyebarkan Islam di seluruh dunia sehingga terwujudlah janji Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk umat Islam. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat tastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa min qablihim. Allah menjanjikan, dan sungguh kata Allah dalam surah An-Nur 55, Allah telah berjanji kepada orang-orang beramal soleh akan menjadikan mereka benar-benar berkuasa sebagaimana orang-orang sebelum mereka pernah berkuasa. Juga janji Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Nabi menjanjikan tentang kekuasaan kaum muslimin. Ya, Nabi bersabda, "Inna Allah zawalil arda, faraitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablugu mulkaha ma zuwal min." Sungguh Allah, kata Nabi, telah menghimpun bumi ini untukku, dan lalu aku dapat lihat bagian-bagian timur dan baratnya. Dan sungguh, kata Nabi, kekuasaan umatku akan mencapai wilayah keduanya dari yang dihimpunkan kepada kuriat muslim. Juga janji Nabi SAW bahwasanya kaum muslim akan mengalahkan Yahudi. Ya, la taqumu as-sa'ah hatta yaqatilu al-yahud. Tidak terjadi kiamat, kata Nabi, sampai kaum muslim berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu dikalahkan oleh kaum muslimin sampai mereka lari bersembunyi di balik batu. Dan batunya pun berbicara, "Wahai hamba Allah, kabarlah engkau, di belakang saya ada seorang Yahudi, datang dan bunuhlah dia." Semua pada akhirnya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan itu hanya bisa diwujudkan ketika kaum muslim telah memiliki kembali peradaban Islam, khilafah Islamiyah yang menyatukan umat Islam, melakukan syariat mereka. Inilah poin-poin penting yang hendaknya kita amalkan agar Isra Mi'raj yang kita peringati tiap tahun tidak sekedar menjadi seremonial, tapi Isra Mi'raj ini menjadi momentum sebagaimana pada zaman Nabi. Isra Mi'raj menjadi momentum kemenangan umat Islam, karena setelah Isra Mi'raj Nabi mendapatkan kekuasaan di Madinah. Insya Allah Isra Mi'raj tahun ini bisa menjadi momentum. Setelah Isra Mi'raj tahun ini, kaum muslim akan segera membayar khalifah yang akan memerdekakan Palestina dan menyatukan kaum muslim seluruh dunia dan menerapkan syariat secara kafah serta menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khair, Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan Ustaz tadi. Baik, dengan tadi ya terjawab pertanyaan yang terakhir, maka berakhirlah syiar edisi kali ini. Sekali kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, kepada Al-Mukarram Ustaz Barliant Abdullah yang telah sharing-sharing ilmu dengan kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa dan ustaz dimanapun Anda berada, demikian syiar edisi kali ini. Insyaallah kita akan bertemu dengan syiar edisi berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Sampai ketemu di syiar edisi berikutnya. Jazakumullah khair. Tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.